Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon untuk ketua kelas dia memimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita dapat masih doa apa saja. Baiklah, Ibu akan mengajak absensi dulu ya. Siapa saja yang hari ini masuk dan yang tidak hadir. Oke, yang pertama yaitu Anissa Intan Julika, Ibu. Kedua, Hermanita, hadir Bu. Tiga, Siti Hilda, hadir Bu. Yang keempat, Dia, hadir Bu. Rika, hadir Bu. Intan Ayuni, sakit Bu. Sakit. Jadi satu ya, itu orang yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, seperti yang minggu lalu yang telah Ibu sampaikan, di mana Ibu telah menyinggung mengenai kedatangan Jepang di Indonesia, dan itu juga sudah membentuk kalian menjadi beberapa kelompok kemarin kan, dan sudah membagikan materi. Sebelum kalian melakukan presentasi mengenai materi yang Ibu kemarin membagikan, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai masa kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, jadi masuknya Jepang di Indonesia di sini ada 3 poin ya. Namun tahu nggak anak-anak sekalian bahwasanya Jepang itu jauh sebelum Jepang berhasil melakukan pengeboman pada pangkalan laut Amerika Serikat pada tanggal 7 Maret 1941, itu Jepang sudah pernah masuk ke Indonesia. Nah, pada sekitar tahun 1938 hingga 1939 itu Jepang sudah menjalin kerjasama terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui dengan investasi yang dilakukan. Karena pada tahun 1937 itu terjadinya apa? Ada yang tahu terjadinya apa? Tidak. Jadi pada tahun 1937 itu terjadinya krisis moneter yang melanda dunia. Dan Jepang merupakan salah satu negara yang mampu bertahan pada masa krisis tersebut. Dan kita sendiri yang pada masa itu masih dijajah oleh pemerintah Belanda mengalami keterpurukan. Nah, keterpurukan inilah yang dijadikan Jepang sebagai strategi untuk melakukan investasi terhadap Hindia Belanda tercipta. Nah, barulah pada tahun 1939 itu meletusnya apa anak sekalian? Ada yang tahu? Perang Dunia kedua. Yang mana Perang Dunia kedua ini dilakukan oleh 2 blok. Ada yang tahu blok apa saja? Blok apa? Blok sekutu ya, benar. Ada lagi blok satunya lagi blok apa? Blok sentral. Blok sentral ya, dia benar-benar benar. Jadi pada Perang Dunia kedua itu dilakukan oleh 2 blok, yaitu blok sentral dan blok sekutu. Di mana blok sentral ini adalah negara-negara yang mengandung paham ideologi fasisme termasuk Jepang. Dan Belanda sendiri berada di seberangan Jepang, yaitu berada di blok sekutu bersama Amerika Serikat dan
pada tanggal 29 Januari 1942, selanjutnya Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942, dan di Palembang pada tanggal 14 Februari 1942, yaitu wilayah kita sendiri, daerah kita sendiri. Dan pada tanggal 16 Februari 1942 itu Palembang sudah dikuasai oleh Jepang. Nah, ada yang tahu wilayah mana sih yang pertama kali diduduki Jepang di daerah Palembang, di daerah kita sendiri? Ada yang tahu di mana? Apakah di Jakabaring atau di Pambagiwa atau misalnya di Musi Dua? Itu ada yang tahu di mana? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, ini kalau dicatat menjadi PR kalian ya. Nanti minggu depan Ibu akan tanya sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Oke. Slide berikutnya. Nah, seperti yang Ibu singgung di awal tadi mengenai perjanjian Kalijati. Nah, perjanjian Kalijati ini adalah perjanjian yang dilakukan Belanda dan Jepang, yang mana perjanjian ini terjadi pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu yang berisikan mengenai penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang. Jadi pada tanggal 8 Maret ini 1942, bahwasanya kekuasaan Belanda itu sudah berhenti, artinya Belanda tidak menjajah kita lagi, melainkan digantikan oleh bangsa Jepang. Nah, ada pun propaganda Jepang melalui gerakan 3A, apa saja anak-anak sekalian? Bisa kalian sebutkan? Jepang memimpin Asia, Jepang melindungi Asia, Jepang cahaya Asia. Jadi ini propaganda yang dilakukan Jepang untuk mendekati kita atau menarik simpati rakyat Indonesia. Berikutnya, sama sepertinya pemerintahan Belanda, Jepang juga menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan di bidang ekonomi. Ada yang lihat, ada gambar pertamanya gambar apa? Nah, sawah. Jadi Jepang itu pada kebijakan di bidang ekonomi melakukan perluasan di daerah persawahan. Yang artinya, ada yang tahu artinya kenapa Jepang melakukan perluasan daerah persawahan? Kenapa itu? Oh, iya benar sekali ya. Yaitu meningkatkan produksi beras. Karena menurut Jepang pada masa itu kebutuhan atau produktivitas beras itu tidak mencukupi. Jadi Jepang melakukan perluasan daerah persawahan guna untuk meningkatkan produksi beras. Yang selanjutnya ini ada gambar apa, anak? Ada yang tahu kenapa itu? Pohon karet dan pohon kinan. Jadi pada perkebunan itu Jepang mewajibkan atau hanya mengharuskan rakyat Indonesia menanam 2 pohon, yaitu pohon kina dan pohon karet. Dan tentunya pada bidang pertanian maupun perkebunan ini dilakukan pengawasan secara ketat oleh pemerintahan Jepang. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar apa di sini? Koin. Nah, maksudnya di sini yaitu Jepang mewajibkan bangsa Indonesia untuk menyerahkan sebagian harta yang dimiliki, baik itu emas, perak ataupun hal lainnya kepada Jepang guna untuk membantu Jepang pada perang dunia atau perang Asia Timur nanti ya. Slide berikutnya. Nah, ada pun kebijakan Jepang di bidang pemerintahan. Nah, ini adalah gambar peta yang mana bisa kalian lihat ya. Jepang itu melakukan pembagian pemerintahan menjadi beberapa wilayah dan beberapa presidenan. Dan di mana presidenan ini, pembentukan presidenan ini digunakan untuk mempermudah Jepang dalam melakukan pengawasan. Ada yang tahu pembentukan presidenan Jepang itu apa saja? Bagaimana bentukannya? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, kalian nanti boleh mencarinya lewat Google, ya, bagaimana bentuk presidenan dari Jepang. Dan nanti minggu depan Ibu akan tanya. Oke, jadi dua PR-nya ya. Nah, selanjutnya kebijakan Jepang di bidang sosial. Yang pertama yaitu membentuk rukun tetangga atau RT. Nah, itu adalah bentukan dari Jepang. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Nah, pada masa pemerintahan Jepang itu penggunaan bahasa Indonesia diperbolehkan. Sedangkan pada masa Belanda itu tidak diperbolehkan karena rakyat Indonesia hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Belanda. Yang terakhir yaitu pendidikan mengalami apa di sini anak-anak sekalian? Perubahan. Karena pada masa pemerintah Belanda itu bisa kita lihat strata dan kelas, di mana sekolah ini hanya untuk rakyat pribumi dan sekolah ini hanya
ini adalah tugas yang diberikan minggu lalu kemarin ya, kemana itu telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, ibu kasih waktu kalian selama 5 menit untuk menyiapkan diri menampilkan hasil paparan kalian. Oke? Ibu rasa sudah cukup waktunya 5 menit. Ibu mohon kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya selama 1 minggu ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Fabriana, perwakilan dari kelompok 1 akan membahas kebijakan Jepang di bidang militer. Yang pertama yaitu Heiho atau Tentara Pembantu. Heiho dibentuk pada tanggal 2 September 1942 atas instruksi dari Markas Besar Angkatan Darat Jepang. Di dalam buku Perlawanan Supriyadi terhadap penjajahan Jepang di Blitar oleh Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, disebutkan Jepang berusaha keras mengumpulkan kekuatan militer. Salah satunya pembentukan Heiho sejak tahun 1942. Tujuan dibentuknya Heiho adalah membantu pekerja kasar militer berupa pembangunan, membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kem tahanan dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Namun dalam perkembangannya Heiho kemudian dipersenjatai. Dalam tugasnya Heiho dibagi ke dalam beberapa bagian seperti pemegang senjata anti pesawat, tank, artileri, dan pengemudi. Dan kemudian Jepang melakukan pembubaran dan pelucutan senjata terhadap peta dan Heiho pada tanggal 18-19-20 Agustus 1940. Namun dalam perkembangannya setelah kemerdekaan, Heiho dileburkan ke dalam BKN. Untuk bidang militer yang kedua yaitu pembela tanah air atau PETA. PETA dibentuk atas usulan tokoh bernama Gatot Mangkupraja pada tanggal 3 Oktober 1943. Dibentuklah organisasi militer bernama PETA. Pembentukan ini sebagai wujud simpati kepada rakyat Indonesia supaya membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Pelatihan PETA dilakukan di kompleks militer Boy Cibuyan, Hanju, Resentai, daerah Bogor, Jawa Barat. Hasil dari bentukan PETA menghasilkan 66 batalion di Jawa, 3 batalion di Bali, dan 20.000 pasukan di Bogor. Selain itu, PETA memiliki beberapa keunggulan yaitu mudah, kuat, dan energi. Hal ini senada dengan salah satu syarat menjadi PETA adalah berumur muda dan memiliki hubungan yang baik terhadap atasan. PETA dididik untuk anti terhadap Barat sebagai rasa nasionalisme. PETA bertugas sebagai pasukan yang pertahanan rakyat apabila sekutu menyerang dalam perang Asia Timur Raya, dan PETA dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh Panglima terakhir ke-16 yaitu Nagano Yuichiro. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rika ya. Kasih dulu pada kelompok 1 materinya dengan sangat baik. Kemudian lanjut ya, kelompok 2 silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai seminar dan kehidupan. Untuk yang pertama yaitu seminar atau gerakan barisan pemuda. Nah, gerakan ini adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Pada awalnya anggota seminar
terdiri dari 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Nah, tujuan dibentuknya Senindal ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatannya sendiri. Nah, bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya, perlu diadakan pengarahan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau para remaja melakukan melalui organisasi Senindal ini. Nah, dalam hal ini Senindal itu difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. Untuk yang kedua yaitu organisasi Keibodan atau barisan pembantu komisi, merupakan organisasi militer yang anggotanya para pemuda berusia antara 25 sampai 35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk ke organisasi Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Pembentukan Keibodan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan penanganan desa. Untuk itu, anggota organisasi Keibodan ini juga harus dilatih secara kemiliteran. Organisasi Keibodan dan Senindal ini dibentuk di daerah-daerah seluruh Indonesia, meskipun namanya berbeda-beda. Nah, misalnya di Sumatera tersebut ada yang disebut dengan Dogodan dan di Kalimantan disebut Borneo, Konan atau Kokonudan. Jumlah organisasi anggota Senindal ini diperkirakan mencapai 2 juta orang dan Keibodan mencapai sekitar 1 juta anggota. Sekian laporan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Ibu Indonesia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Posda dan kelompok. Oke ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva yang akan mewakili pelajaran nomor 3 mengenai kebijakan Jepang. Yang pertama yaitu Publikat atau Barisan Wanita. Ialah salah satu organisasi perkumpulan perempuan yang sedang Jepang pada saat menjajah Indonesia. Organisasi ini dibentuk bulan Agustus 1943. Punjikai didirikan atas dasar perkumpulan perempuan militan yang berada di Jepang dengan nama Dai Nippon Punjikai. Para anggota Punjikai di negara asalnya berjumlah 15 juta jiwa dengan rata-rata usia 20 tahun ke atas. Perkumpulan ini memiliki tugas menjaga pertahanan beberapa garis belakang seperti mendukung majunya perekonomian dan pengadaan berbagai peralatan perang. Kemudian yang kedua yaitu Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Setelah gerakan 3A dan Putra dibubarkan, Jepang perlu membentuk organisasi sosial lainnya. Organisasi ini ditujukan untuk menguatkan dukungan rakyat pribumi. Apalagi pada tahun 1944, Jepang mulai berhenti dalam perang melawan negara-negara Barat. Sebagai pengganti gerakan 3A dan Putra, Jepang membentuk Jawa Hokokai, di mana panglima tentara ke-16 Jepang, Jenderal Tsumayuki Harada, membentuk Jawa Hokokai atas himpunan kebaktian Jawa pada tanggal 8 Januari 1944. Jawa Hokokai dibentuk untuk menumbuhkan persatuan dan semangat rakyat. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih punya doang kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 4. Ibu persilakan. Tulis dulu. Ya, silakan. Dari saya dan kelompok Silakan duduk. mengenai Suisintai atau kelompok dalam kedua. Suisintai atau kelompok kedua sendiri merupakan organisasi saya muda dari Jawa yang dibentuk oleh Jepang pada bulan Agustus 1944.
yang mana dalam kelompok ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Susilo, dan Dr. Mawardi dan RP Sudarsono, yang mana Dr. Iskandar Dinata dan Undang-Undang Utara Otodori Sarjito tidak mengenakan seragam khusus, yang mana pasukan ini mereka tidak menggunakan seragam khusus seperti tentara lainnya, namun mereka menggunakan lencana kepala banteng yang dalamnya seperti membentuk lingkaran dan dipasang di dada sebelah kiri mereka. Lalu untuk pasukannya sendiri, Basarnas Sekelompok mempunyai anggota sekitar 60.000 orang pemuda, yang mana jumlah anggota ini bisa diimbangi dan dikalahkan oleh Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia, Hizbullah atau Masyumi, dan Laskar Rakyat Purba. Setelah kemerdekaan, Indonesia dikenal dengan nama Bangsa Benteng, yaitu Susinta ditetapkan untuk mendengarkan pidato dalam pemimpin nasionalis. Lalu yang keenam ada Hizbullah, yang mana Hizbullah sini pada tanggal 7 September sampai 44 Kaiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana setelah kekalahan di medan perang, akhirnya mereka kesulitan dan Jepang tersebut mencoba untuk menambah kekuatan yang telah ada. Lalu Jepang merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan khusus dan pemuda Islam sebanyak 40.000 orang, yang mana ada pun tugas-tugas pokok yang diberikan oleh Hizbullah sendiri, yaitu satu sebagai tentara cadangan dengan tugas melatih dirinya sendiri, satu juga dengan orangnya. Lalu yang kedua membantu tentara dan Nippon menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata, mengingatkan dan menguatkan usaha untuk kepentingan perang. Yang kedua sebagai pemuda Islam, menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam, dan juga menjalankan agamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan. Saya kembalikan Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kasih program dari kelompok 4. Itu senang sekali ya kalian semuanya aktif dalam melakukan presentasi dari seluruh kita masing-masing kalian. Lanjut ya, belum habis 5 materi. Nah, selanjutnya itu mengenai penindasan Jepang, yaitu Romusa. Yaitu apa Romusa itu? Pengurangan tenaga kerja secara paksa yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia, di mana Romusa ini dilakukan secara paksa tanpa mendapatkan makanan atau upah. Ya. Berikut Ibu ada video mengenai penjelasan Romusa. Kalau kalian simak ya video mengenai Romusa penjelasannya. tahun 1942 hingga 1945. Orang yang dipekerjakan saat itu adalah masyarakat Indonesia di luar perang Asia Timur Raya. Terdapat beberapa dampak yang diakibatkan oleh daya Nippon ini. Suatu ungkapan berdasarkan dokumentasi pemerintah Hindia Belanda 1987, pihak Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang pada tanggal 28 Februari tahun 1942. Saat itu, anggota militer Nippon berhasil mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang. Tujuan Romusa Jepang. Pendaratan mereka awalnya dipersilakan dengan hangat oleh penduduk Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Jepang berhasil mengusir Belanda, penjajah yang telah lama menjara. Namun, hal tersebut tidak sepemikiran dengan Jepang yang berniat meraup keuntungan dari berbagai komoditas yang ada di Indonesia. Jepang ingin memperoleh sumber daya manusia serta alam demi kepentingan ekonomi belaka. Tokoh nasionalis belum menyadari akan tujuan pendudukan Jepang saat itu. Awalnya, mereka yang dipekerjakan hanya berperan sebagai tenaga sukarela.
Pihak penjajah Jepang saat itu mengambil penduduk dari sejumlah desa. Seseorang yang tingkat pendidikan rendah serta tidak bersekolah menjadi santapan utama untuk dihasut. Dampak Romusa. Secara cepat di tahun yang sama ketika Nippon datang dan mulai mengatur Indonesia, ekonomi mengalami kelumpuhan. Dalam sejarah nasional Indonesia, zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia tahun 1942 sampai tahun 1970, 1993, Marwati dan Nugraha Susanto menerangkan, setelah ekonomi menurun, diubah sistemnya menganut ekonomi perang. Kebutuhan sumber daya untuk menyokong pertempuran melawan sekutu membawa Jepang mengeluarkan berbagai penerapan yang menyiksa para Romusa. Mulai dari anak kecil, hingga orang dewasa, diberikan tugas secara paksa untuk mengurus lahan kosong agar pangan bisa berlipat ganda. Bukan hanya ekonomi, bahkan pada awal 1943, militer Dai Nippon yang terpojok oleh kubu musuhnya malah mengajak para petani untuk ikut serta di medan pertempuran sebagai prajurit cadangan. Jepang yang tidak memiliki transportasi untuk bisa menjangkau berbagai daerah di Pulau Jawa, menarik penduduk Indonesia untuk membangun rel kereta. Salah satu hasil kerja Romusa adalah jalur Saketi menuju Bayah yang digunakan ketika mengangkut barang. Selama masa pembuatannya, rel yang dijuluki Death Railway ini telah menelan banyak korban jiwa karena mesti bekerja tanpa henti. Lalu, ada lagi Romusa Seks, Yugun Yanfu, yang diambil dari para wanita Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Baiklah anak sekalian, dari video tadi, apakah ada yang ingin bertanya mengenai dasar Romusa? Ya, silakan. Apa persamaan dan perbedaan antara pekerja Romi dan pekerja Romusa? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Baiklah, juga akan menjawab pertanyaan dari Ika mengenai kesamaan dan perbedaan kerja Romi. Nah, persamaannya yaitu bahwasanya Romusa dan kerja Romi itu sama-sama mensetarakan masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu Romusa dan kerja Romi itu dilaksanakan tanpa memperhatikan hak dan kewajiban pekerja. Yang ketiga yaitu Romusa dan kerja Romi itu sama-sama menelan banyak korban jiwa. Yang terakhir yaitu Romusa dan kerja Romi itu sama-sama dilakukan oleh penjajah asing, itu tadi Jepang dan Belanda. Nah, ada perbedaan antara kerja Romi dan Romusa, yang mana kerja Romi itu dilakukan oleh Belanda dan Romusa dilakukan oleh Jepang. Nah, di mana Romusa ini bertujuan untuk menguras sumber daya manusia, dan kerja Romi itu sendiri memeras sumber daya alam kita, gitu ya. Kemudian itu Romusa menyebabkan kira-kira korban jiwanya kurang lebih 70.000 dan kerja Romi itu kurang lebih 216.000 korban jiwa. Kemudian Romusa ini merupakan sistem kerja paksa dalam hal pembangunan infrastruktur, yaitu seperti jalan, jembatan. Nah, sedangkan kerja Romi itu lebih ke tangan paksanya, yaitu pemungutan pajaknya kepada kita, kepada rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu peninggalan Romusa itu berupa jalanan. Nah, sedangkan kerja Romi itu berupa tanaman batuan. Dan yang terakhir yaitu Romusa dilakukan tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan Jepang secara umum. Sedangkan kerja Romi itu ditujukan untuk menutup kas negara Belanda yang pada saat itu kebutuhannya
Itulah anak sekalian ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Baiklah, saya Rika Claudia Siregar izin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Masa kependudukan Jepang adalah masa di mana bangsa Jepang, yaitu seorang bangsa kecil dari Asia Timur Raya yang memerintah Indonesia dalam waktu yang singkat. Dengan menerapkan beberapa kebijakan di bidang ekonomi, pemerintahan, militer, dan sosial. Dari kebijakan tersebut memberikan dampak positif dan negatif pada bangsa Indonesia. Dampak positifnya, bangsa Indonesia boleh menggunakan bahasa Indonesia, bersekolah tanpa adanya strata status, dan adapun dampak negatifnya, bangsa Indonesia mengalami penderitaan seperti melakukan pemotongan dalam hasil pertanian dan pekerjaan romusa yang memakan banyak korban jiwa. Mungkin itu saja sedikit kesimpulan dari saya. Terima kasih. baik, terima kasih kepada Rika ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai masa kependudukan Jepang di Indonesia. Adalah masa yang singkat namun memiliki peran yang mendalam bagi bangsa Indonesia dari beberapa kebijakan yang diterapkan bangsa Jepang yang mengedepankan diktator militer. Pada masa kependudukannya juga di mana pemerintahan tersebut mampu membangkitkan nasionalisme, jiwa nasionalisme rakyat yang akan nantinya mengarah kepada kemerdekaan Indonesia yang minggu depan akan kita bahas ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, karena Ibu sudah menyimpulkan, Ibu akan memberikan tugas mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan membagikan lembaran kerja ya kepada kalian. Ini tugasnya nanti tolong besok dikumpulkan ketua kelas ya. Nanti ketua kelas tolong dia ya nanti kumpulkan ke Ibu besok di ruang kerja ini ya. Nah, baiklah anak sekalian, karena jam pelajaran kita sekarang sudah habis, kita akhiri